warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Science is the best. Science is the best. Good. Do you know velocity? Oke siswa sekalian, pembelajaran selanjutnya adalah berkaitan dengan relativitas, khususnya adalah kecepatan. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis fenomena perubahan panjang waktu dan massa dikaitkan dengan kerangka acuan dan kesetaraan massa dengan energi dalam teori relativitas khusus. Yang kita pelajari khususnya adalah relativitas kecepatan saja. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini siswa sekalian, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi data tentang teori relativitas khusus melalui berbagai sumber belajar, menganalisis perbedaan antara fenomena yang terjadi pada benda yang bergerak relatif terhadap pengamat diam dan pengamat bergerak, menganalisis besaran panjang waktu, massa, dan energi dikaitkan dengan teori relativitas khusus, menjelaskan tentang besaran panjang waktu, massa, dan energi dikaitkan dengan teori relativitas khusus dalam bentuk peta konsep. Juga mempresentasikan konsep relativitas tentang panjang waktu, massa, dan kesetaraan massa dengan energi dengan penuh disiplin, kerjasama, teliti, kerja keras, dan menerima pendapat yang lain. Jadi ada presentasi. Oke, siswa sekalian, jelas tujuan pembelajaran kita? Mari kita mulai dengan kasus yang ada. Ini kasus yang pertama, tapi sebelumnya mari kita bagi dalam beberapa kelompok dulu. Kita hitung kita hitung sampai 5, masing-masing menghitung sampai 5 seluruh kelas. 1, 2, 3, 4, 5, terus 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Oke, terbentuk. Yang menyebut 1 berkumpul dengan menyebut 1 sebagai kelompok 1, yang menyebut 2 berkumpul di kelompok 2, dan yang ketiga berkumpul di kelompok 3 dan 4. Oke, silakan membagi kelompok masing-masing. Saya tunggu beberapa saat. Sudah? Oke, sekarang masing-masing kelompok membahas 2 kasus yang ada pada tampilan ini. Silakan kamu cari literasi di internet, kemudian pakai buku yang ada, kamu pahami 2 kasus problem yang seperti ini. Silahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Berpikir, berdiskusi untuk memahami konsep relativitas kecepatan. Ya, kelompok 1 ada yang kesulitan. Oh ya, silakan buka buku itu. Oke, berikutnya. Kelompok 2 juga silakan. Kelompok 3 silakan diskusi. Ada kesulitan silakan tanyakan. Oke, pada tahap awal kemudian kasus yang kedua, silahkan ini kenapa ini tidak cocok dengan konsep yang ada di pertama, berbeda dengan yang kedua. Silahkan baca kasus yang kedua, diselesaikan, dibahas. Oke, saya tunggu beberapa saat untuk diskusi dan kolaborasi di dalam menyelesaikan 2 persoalan relativitas kecepatan. Oke, pilih ketuanya. Ada yang mau tampil sebagai juru bicara, ada yang sebagai sekretaris, silahkan dari masing-masing kelompok. Sekali lagi yang kita bahas adalah relativitas kecepatan ataupun velocity relative atau speed
relatif. Baik siswa sekalian, kelompok 1 silahkan tampilkan presentasinya. Oke, kelompok 2, oke, kelompok 3, oke, kelompok 4, oke, kelompok 5, oke. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bahwa kecepatan benda yang dilempar pengemudi mobil yang bergerak dengan kecepatan V1 adalah, menurut pengamat dulu, adalah V1. Itu menurut fisika klasik. Nah, untuk kasusnya orang yang bergerak di gerbang ini mampu diselesaikan seperti ini. Oke. Sekarang kasus yang kedua. Menurut kelompok 4 tadi disebutkan bahwa untuk benda yang kecepatan tinggi ternyata kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalau kecepatannya melebihi kecepatan cahaya sehingga tidak sesuai dengan teori yang ada, maka apa solusinya? Oke, betul. Kelompok 3 silakan. Solusinya adalah dengan relativitas Einstein, dengan persamaannya seperti yang ditunjukkan oleh kelompok 3 tadi. Ini solusinya, bahwa kecepatan untuk kasus tinggi adalah V sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 plus V1 V2 plus V kuadrat. Jelas siswa sekalian, ada pertanyaan? Oke, untuk memaksimalkan kemampuan ini, silahkan Anda buka kasus aplikasi dari proses persamaan dari relativitas khusus Newton. Sebuah roket A bergerak relatif terhadap pengamat U di bumi dengan laju 0,6 c, menembakkan roket kecil B ke depan dengan laju 0,5 c relatif terhadap roket A. Lihat gambar ini, roket tadi kan. Ini pertanyaan, berapakah laju roket B menurut pengamat O di bumi? Dengan persamaan Einstein seperti ini akan dihasilkan kecepatan 0,8 c. Selesaikan kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua. Sekarang seorang pengamat di bumi melihat dua pesawat A dan B yang bergerak berlawanan arah mendekati bumi dengan kelajuan masing-masing 0,5 c dan 0,6 c. Maka berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B dan kecepatan pesawat B menurut A? Selesaikan kasus ini. Diskusikan masing-masing kelompok kembali tali pengembangannya, apa solusi yang ada, pengembangan dari persamaan aplikasi dari kecepatan relatif menurut Einstein. Oke, ya, bagus. Kelompok 2. Oke, pendapatnya betul. Kecepatan diperoleh adalah 0,8 c. Diskusikan kembali, kemudian nanti disimpulkan bersama-sama kembali. Aplikasi berikutnya berkaitan dengan sebuah proton dipercepat oleh medan listrik. Nah, ini berkaitan dengan kasus ini adalah seperti ada. Selesaikan juga, kamu diskusikan lagi kembali. Nah, saya tunggu hasilnya pada kesimpulan akhirnya. Kembali siswa sekalian, di dalam memahami konsep relativitas khusus ini, kamu harus mengetahui kedudukan pengamatnya bagaimana. Kalau kecepatan pengamat menurut A, menurut pengamat A, ya berarti pengamat A dianggap diam. Dan menurut B, pengamat B dianggap juga diam. Oke, sudah jelas? Sudah dipresentasikan dan sudah kami simpulkan bersama-sama. Sekali lagi, untuk kasus benda-benda dengan kecepatan rendah, relativitas klasik menurut Newton sudah mampu menjawab. Tetapi untuk kasus kecepatan benda-benda dengan kecepatan tinggi, untuk menyelesaikannya dengan relativitas khusus Einstein, yaitu V sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 plus V1 kali V2 dibagi C kuadrat. Oke? Iya. Yes, okay. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.